orang udah tua itu jadwal ditaruh di depan meja kayak anak SD itu loh. Hari ini terus saya bilang problemnya tuh kita lupa ini hari apa. Gitu. Oh, udah nggak lupa jadwal lagi ya Bu Santi ya jadwal. Yang lupa harinya jadinya Bu ya, bukan lupa jadwalnya. Oh, itu Waduh. liku-liku. Ah, Beneran loh Mbak. Jadi kan saya itu sering lupa naruh kunci, ya kan? ya. Terus saya pikir oke lah kalau saya lupa, saya pakai teknologi gitu ya. Saya browsing pas lagi diskon saya beli pintu rumah yang mukanya pakai jempol doang itu loh, tek gitu kan. Oh, ya. Fingerprint Tahu itu nggak? ya. Ya, heeh. Iya. Saya Ya, lupa nutup tahu. pintunya. Waduh, Bu. Jadinya itu ya, ada problemnya sama lupa tapi beda topik jadinya cuma begini. Oh, ya sudah lah gitu kan. Ya Bapak Bu. Mungkin berarti itu artinya Bu Santi harus terus belajar. Oh, berarti untuk mengatasi yang ini pakai yang ini, mengatasi yang ini. Betul kayak makanya kursus-kursus begini tuh ketemu yang muda itu benar-benar ini benar-benar apa ya refreshing ya kayak recharging gitu ya nggak jenuh. Betul Bu. Wah, ini bagaimana Bu untuk yang kemarin saat mengerjakan tindak lanjutnya saat kemarin kan berarti apa emang identifikasi ya Bu ya berarti kurang lebih untuk tindak lanjut kemarin itu ya Bu. Aku membayangkan beberapa tipe mahasiswaku. Jadi aku membayangkan si anak, oh ini mahasiswaku yang ini mahasiswaku yang ini gitu kan. Nah kemudian setelah saya mencoba mencari 9 dengan perbedaan, Hmm. nah akhirnya saya kan disuruh memutuskan itu kan menurut pendapat Anda, menurut saya sih pengalaman saya ya, saya kampusnya swasta dan bukan swasta yang mahal gitu ya, sehingga problemnya banyak. Kalau yang swasta mahal itu kan uang nggak masalah gitu ya. Kalau kalau ini kan kalau kampus swasta menengah Ya. itu kan problemnya banyak ya. Jadi kecerdasan itu tidak cukup. Tadi culture, terus kemudian tujuan hidup akhir itu juga Wah. mempengaruhi kan. Akhirnya kalau tadi saya mengerjakan tugas, saya bilang kecerdasan yang paling bersyukurlah kalau Anda miliki itu yang intrapersonal ya, yang kemampuan dia untuk apa ya, mudah membuka diri terhadap orang itu pengalaman saya itu paling paling beruntung. Kenapa? Karena kekurangan apapun itu bisa saling menambal dengan kemampuan dia untuk intrapersonal satu sama Personal. lain. Jadi menurut saya pengalaman saya sih begitu. Jadi Ah. nggak bisa ngitung, nggak bisa nulis, nggak bisa apa itu masih masih tidak membuat orang pengen bunuh diri gitu loh. Nggak Waduh. punya iya kan kalau nggak punya Waduh, waduh. teman, merasa nggak disukai teman, merasa nggak diterima apa adanya, itu nggak ada kebahagiaan, habislah gitu kan. Oke. Bahkan kau cantik jelita pun dia nggak akan percaya kalau dibilang cantik oleh siapapun. Karena tadi nggak punya teman gitu kan. Betul betul Bu. Jadi dia tidak bisa eh, memahami tentang kelebihan dirinya sendiri, jadinya merasa minder, kemudian merasa apalagi sekarang lagi apa banyak kasus tentang insecure ya Bu ya, banyak topik untuk membahas tentang bagaimana mengatasi insecure ketika orang tersebut tidak bisa memahami kelebihan dari dirinya sendiri ya berarti Bu Santi ya. Karena tadi kecerdasan untuk intrapersonalnya itu memang apalagi kayak gini ya, kita harus cuma di depan laptop dan Zoom gitu kan. Jadi dia bilang sesuatu terus orang cuma bilang gini, kadang-kadang suka sakit hati. Kok nggak dijawab sih gitu. Jadinya baper sendiri Bu Santi ya. Iya, iya, betul, betul. Jadi cukup penting juga ya, cukup Iya. penting juga untuk memiliki apa ya, kecerdasan intrapersonal tadi. Menurut saya itu paling penting kalau di lingkungan saya. Di Hmm. lingkungan mahasiswa kuliah kelas menengah ke bawah, di mana unsur percaya diri masuk ke dunia baru itu benar-benar mereka nggak. Kalau yang anak orang kaya mungkin udah sering keluar negeri segala macam mereka nggak takut ya, nggak minder. Ah, Gitu. Tapi kalau yang menengah ke bawah itu kan tadi, Bu, kok Bu ini bilang gini ya, saya seperti dibandingkan sama yang lain. Saya mikir, oh, karena kamu nggak lihat muka gurunya kan, kamu cuma chattingan gitu kan. Jadi iya, betul, betul, Bu. apa? Wah, dan ini Bu Santi kan hari ini di hari ketiga kemarin udah disampaikan oleh pemateri kita bahwa di hari ketiga kita akan banyak belajar tentang bagaimana untuk kita memiliki pola pikir berkembang ya Bu Santi ya. Kalau dari harapannya Bu Santi sendiri, apa yang ingin Bu Santi dapatkan, apa yang ingin Ibu gali tentang materi kita tentang pola pikir berkembang ini? Hmm, saya ambil pengalaman ya. Jadi misalnya nih MBKM, mau nggak mau semua kampus, saya nggak tahu kalau yang sekolah lain ya, tapi Ya.
mau nggak mau harus ikut gitu kan. Harus ikut, kemudian kalau nggak ikut nanti kita nggak bisa ikut seleksi-seleksi apapun karena kampusnya nggak terlibat. Nggak mau terlibat. Nah sementara itu tuh pemikiran yang apa ya Mbak, kayak beda abad deh. Beda di kampus saya. Itu beda abad. Bahwa kurikulum MBKM itu bisa menciptakan sebuah manusia yang baru, itu tuh masih susah banget dimengerti orang gitu. Dimengerti yang angkatan geng saya lebih atas Gengs. susah, Iya. geng baby boomer itu susah sekali. Jadi saya sampai membuat istilah sederhana gini, mungkin di masa depan itu makan tidak harus 4 sehat 5 sempurna. Minum obat pil itu sudah cerdas. Sudah sehat, pil sih. Kurikulum MBKM itu seperti itu. Jadi ikut kegiatan 20 SKS. Oh, yang tua tuh marah, enak aja langsung 20 SKS. Lah, tapi itu bisa. Someday suatu hari makan itu nggak perlu 4 sehat 5 sempurna, pil langsung dimakan itu bisa. Kenapa? Karena orang-orang yang di luar angkasa pun melakukan itu gitu kan supaya tidak Iya. BAB. Nah, tapi bahwa itu problem pasti terjadi, bahwa kalau kita terus cuman makan pil untuk sehat, gigi kita bisa rusak, nggak pernah pakai ngunyah kan, lidah bisa rusak. Nah, problem-problem itu pasti ada. Tapi bahwa di masa depan harus seperti itu, harus ada kurikulum baru yang akan merubah. Saya sampai baca loh, di negara mana ya yang mahasiswanya tuh disuruh ngapal terus tuh, sampai pada suatu titik tuh IQ-nya tuh nggak lebih tinggi daripada monyet katanya. Ya karena Karena cuman ya kayak makan disuapin gitu. Itu saya buka, tapi kan menurut yang itu yang lebih tua dari saya tentu kan tadi, "Ya udah kalau gitu anak kita nggak usah dikuliahin," gitu kan, "langsung ikut ikut aja kegiatan," gitu kan. Udahlah, ngapain, apalagi yang misalnya yang kampus yang terkenal susah gitu ya, kedokteran mau ditukar sama apa yang bisa nyanyi gitu kan. Susah susah susah. Karena tahu tadi kan, memang belum tentu sempurna, tadi minum obat sehat, tapi kan giginya bisa sakit, segala macam. sakit, ya. Nah, tapi kan tidak bisa dihindari gitu kan, Betul alternatif betul. alternatif untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa depan itu nggak sama seperti manusia Iya, lebih baik di zaman Pak Karno, kan beda gitu. betul. Karena mau tidak mau kita harus terus berkembang ya Bu ya, harus terus mengikuti dengan perubahan zaman yang ada, tidak bisa stuck di satu titik. Padahal kalau dilihat itu Mbak, saya nonton videonya Ki Hajar Dewantoro, waktu beliau mendirikan sekolah itu nggak seperti itu kayak sekarang harus apa ya, mahir ini mahir enggak loh. Ya, Bahagia mengembangkan diri, bahagia mengabdikan keilmuan untuk menaikkan taraf hidup. Tapi terus kemudian menurut saya sih rada salah kaprah ya, pada saat semua orang merasa yang namanya ilmu itu harus membuat kita menaklukkan dunia itu kayaknya sih.